Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, kembali lagi untuk mempelajari algoritma dan pemrograman. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan belajar terkait Python itu sendiri atau bagaimana sih menggunakan Python gitu ya. Nah, untuk bagian kali ini kita akan belajar terkait komentar, tipe data, variabel, input, dan operator yang ada di dalam Python. Oke, untuk tujuan pembelajarannya sesuai dengan judul barusan gitu ya. Nah, kita akan memahami penggunaan komentar, tipe data, variabel input, dan operator di sini, gitu ya. Sekaligus nanti mungkin kita latihan sederhana, gitu ya. Dan untuk video kali ini dan selanjutnya, cara belajarnya adalah kita pelajari teorinya dulu, baru nanti langsung kita praktikkan menggunakan Google Colab, gitu ya. Oke, kita mulai dari materi yang pertama, yaitu adalah Python comment atau komentar. Jadi komentar di dalam Python atau di dalam Python, sebenarnya di dalam semua bahasa pemrograman gitu ya, tidak hanya di Python. Komentar itu adalah kode di dalam Python yang tidak akan dijalankan ataupun dieksekusi gitu ya oleh mesin. Jadi, komentar ini kita tuliskan ada di dalam codingan kita gitu ya, tapi tidak pernah dijalankan oleh Python. Jadi kasarannya mungkin codingannya ada, tapi tidak pernah dianggap gitu ya. Nah, terus untuk apa Pak gitu ya fungsi dari komentar kalau dia tidak pernah dijalankan? Jadi di sini ada beberapa fungsinya, beberapa di antaranya adalah memberi keterangan atau judul pada suatu baris kode. Jadi, mmm, misal kita ngoding suatu hal, suatu konteks gitu ya, nanti kita kasih judul, kita sedang mengerjakan apa sih sebenarnya, itu bisa menggunakan komentar di sini. Apabila bekerja dalam sebuah tim, otomatis dapat memudahkan memahami kode dari anggota tim lainnya gitu ya. Jadi, sesama anggota tim nanti satu sama lain dapat memahami kode dari masing-masing orang. Karena kan kalau kerja dalam tim, masing-masing orang memberikan sumbangsihnya gitu ya, atau memberikan kodenya masing-masing. Sehingga kita dapat saling memahami apa sih maksud dari yang teman kita buat gitu ya. Itu kalau bekerja dalam sebuah tim. Tapi kalau bekerja sendiri dapat memudahkan untuk mengingat maksud kode dari codingan yang pernah kita buat sebelumnya. Sebagai contoh, misal hari ini teman-teman ngoding gitu ya, anggaplah teman-teman udah ngoding 50 baris atau lebih bahkan gitu ya. Teman-teman tinggal, lalu teman-teman buka 1 atau 2 tahun kemudian gitu ya. Saya yakin 90% teman-teman pasti bingung gitu ya. Padahal itu kita buat sendiri, tapi pasti kita bingung kalau tidak kita berikan komentar gitu ya. Jadi fungsi yang terakhir ini adalah memudahkan kita untuk mengingat apa yang pernah kita buat sebelumnya. Oke, di dalam Python, komentar diawali dengan tanda hashtag atau tanda pagar, lalu diikuti dengan isi komentar apapun yang kita butuhkan. Contohnya seperti ini. Oke, nanti kita coba langsung gitu ya. Kita coba sendiri nanti. Yang kedua, di sini ada yang namanya adalah data type atau tipe data. Merupakan sebuah klasifikasi yang menunjukkan jenis dari sebuah variabel. Ini berkaitan dengan materi selanjutnya. Berdasarkan isinya. Jadi klasifikasi itu kan biasanya pengelompokan gitu ya. Kita mengelompokkan sesuatu berdasarkan isinya nantinya gitu ya. Penggunaan tipe data yang tepat sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya sebuah error. Nah, sebelum ke contoh dari tipe data, kita bahas sedikit terkait variabel karena saling berhubungan tadi gitu ya. Oke. Variabel di sini merupakan alokasi memori atau kita dapat simpulkan sebagai wadah untuk menampung suatu nilai atau informasi. Jadi variabel adalah sebuah wadah dan tipe data adalah klasifikasi terhadap wadah tersebut berdasarkan isinya. Nah, kalau mulai bingung, contoh analoginya seperti ini. Jadi, sekali lagi, variabel ini adalah sebuah wadah, lalu tipe data kita analogikan seperti ini. Kalau kita punya wadah, biasanya kita ada jenis wadahnya gitu ya. Kalau kita mau makan bakso misal, wadahnya adalah menggunakan mangkok gitu ya. Kalau kita mau minum teh misal, wadahnya menggunakan cangkir gitu ya. Kalau kita mau misal ke sekolah membawa air, wadahnya adalah botol gitu ya. Jadi variabel adalah wadah, tipe data adalah jenis-jenis wadah tadi, contohnya mangkok, botol dan sebagainya. Itu kan kita sesuaikan dengan isinya gitu ya. Kita kan nggak mungkin, misal kita beli mie ayam tapi kita mau pakai wadahnya adalah botol. Nah, itu nanti bisa bikin error dalam pemrograman. Analoginya adalah seperti itu. Contoh tipe data di sini adalah
Yang wajib teman-teman ketahui ada 4 ini. Ini yang wajib untuk diketahui gitu ya. Yang pertama ada yang namanya string. Kodenya adalah str buka kurung tutup kurung. Kenapa kita harus tahu kodenya? Nanti ini ada fungsinya gitu ya. Kita akan pelajari nantinya. String digunakan untuk menyatakan karakter atau kata atau kalimat baik berupa huruf, angka maupun simbol. Dan string ini penandanya adalah tanda petik. Kalau teman-teman perhatikan contohnya seperti ini. Jadi string itu diapit dengan tanda petik 2 atau petik 1. Boleh menggunakan yang mana saja gitu ya. Boleh pakai petik 2 seperti ini atau petik 1. Contoh, misal kita ingin menuliskan hello world di aplikasi kita. Kita gunakan petik 2 seperti ini. Atau pakai petik 1 juga boleh. Contoh lainnya adalah hi seperti ini. 1, 2, 3, 4 dan sebagainya gitu ya. Oke. Tipe data yang kedua di sini adalah integer. Kodenya adalah int buka kurung tutup kurung. Integer kita gunakan untuk menyatakan bilangan bulat. Contohnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Teman-teman sudah pasti tahu yang mana aja yang bilangan bulat. Contohnya seperti ini gitu ya. Kalau kita ingin menggunakan bilangan berkoma, tipe datanya adalah float gitu ya. Kodenya adalah float buka kurung tutup kurung. Dia menyatakan bilangan berkoma. Contohnya 3,14, 9,99 dan seterusnya. Tipe data yang keempat adalah boolean di sini gitu ya. Atau nama singkatnya atau kodenya adalah bool di sini. Mencatatkan sesuatu itu benar yang mana bernilai 1 gitu ya, nanti kita bahas, atau salah atau false yang bernilai 0. Jadi kalau boolean cuma ada 2 kemungkinan isinya, yaitu antara true atau false. Oke. Nah, nanti kita akan pelajari gitu ya. Kita akan praktikkan maksudnya seperti apa. Kembali ke variabel di sini, ada beberapa aturan yang harus kita ikuti untuk menuliskan sebuah variabel. Ingat, variabel itu adalah sebuah wadah yang dapat menampung suatu nilai dan kita bisa memberi nama wadah tersebut sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Dengan beberapa aturan. Karakter pertama harus berupa huruf atau garis bawah. Nanti supaya lebih jelas kita coba langsung gitu ya. Karakter selanjutnya dapat berupa huruf, garis bawah, ataupun angka. Tidak boleh ada spasi, kalau misal ada 2 suku kata tidak boleh ada spasi. Dan dia bersifat case sensitif. Contohnya, variabel nama berbeda dengan nama. Kalau kalian perhatikan di sini perbedaannya adalah pada huruf N-nya. Di sini menggunakan N kecil, sedangkan di sini menggunakan N besar. Ini sudah dianggap berbeda oleh Python gitu ya. Oke. Selanjutnya ada yang namanya input di sini. Input kita gunakan apabila kita ingin pengguna mulai berinteraksi dengan aplikasi kita dengan memasukkan nilai-nilai tertentu. Jadi, kita nanti akan mengisi variabel, tapi yang mengisikan adalah pengguna melalui input. Contohnya kalau teman-teman perhatikan di sini, biasanya kalau teman-teman mengisikan form dan sebagainya, tampilannya akan seperti ini. Ini disebut sebagai input gitu ya. Dan terakhir, nanti kita akan belajar terkait operator. Nah, operator di sini, contohnya kalau untuk operator aritmatika seperti ini, gitu ya, merupakan sebuah fungsi untuk memanipulasi nilai dari operan. Jadi contoh, misal kita punya angka 4 plus 2 sama dengan 6. Nah, 4 dan 2 ini kita sebut sebagai operan. Sedangkan tanda plus adalah operator, gitu ya. Jadi operator di sini fungsinya untuk memanipulasi dua angka operan ini. Contohnya tadi ya dari yang awalnya ada 2 angka 4 dan 2, sekarang dengan menggunakan plus bisa menjadi 6 gitu ya. Oke. Operator aritmatika di dalam Python cara penulisannya adalah seperti ini. Tenang saja, kita tidak belajar matematika di sini, tapi kita cuma belajar bagaimana cara menuliskan simbol matematika atau aritmatika di dalam Python nantinya. Penjumlahan dan pengurangan di luar kepala gitu ya, kita sudah terbiasa menggunakan simbol ini, yaitu simbol plus dan minus atau minus gitu ya. Kalau perkalian kita menggunakan simbol bintang di sini. Pembagian kita menggunakan simbol garis miring. Sisa bagi kita menggunakan simbol persen. Pangkat menggunakan simbol bintang tapi 2 kali. Karena kalau 1 kali tadi adalah perkalian di sini. Dan untuk pembagian bulat kita menggunakan garis miring 2 kali.
Oke, kita bahas mungkin yang sedikit membingungkan di sini. Contohnya misal sisa bagi di sini, yaitu persen. Contoh, 9 persen 3 hasilnya adalah 0. Asalnya adalah 9 dibagi 3 itu hasilnya berapa? Hasilnya adalah 3 gitu ya. 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Apakah ada sisa baginya? Apakah berkoma? Gitu ya. Jawabannya adalah tidak. Berarti hasilnya adalah 0. Sisa baginya adalah 0 karena di sini tidak ada sisa bagi. Contoh lain, misal saya tuliskan 10 persen 3. 10 dibagi 3 hasilnya adalah 3 gitu ya. Ada sisa bagi 1, berarti nanti dituliskan hasilnya adalah 1 seperti itu. Nah, untuk pembagian bulat, ini mungkin teman-teman dari melihat sudah mulai paham gitu ya. Bandingkan dengan pembagian yang biasa di atas. 10 garis miring 3, hasilnya adalah 3,333 dan seterusnya. Sedangkan 10 garis miring 2 kali 3 adalah hasilnya nanti 3. Jadi kalau garis miringnya 2 kali di sini, nanti hasil pembagiannya akan dibulatkan ke bawah seperti itu. Oke, itu adalah secara teori. Sekarang kita langsung praktikan supaya benar-benar paham gitu ya. Silahkan dibuka kembali untuk Google Colab-nya di sini. Tampilannya seperti ini lagi-lagi, teman-teman tinggal langsung buka dokumen yang kemarin dibuat atau dokumen yang dibuat pada video sebelumnya. Jadi kalau ini tertutup, silakan teman-teman ke menu File, lalu menu Open. Oke, lalu tinggal dipilih dokumen yang sebelumnya dibuat. Oke. Sambil menunggu seperti biasa nanti jangan lupa tekan tombol connect yang ada di kanan atas di sini. Oke. Jadi silakan ditekan tombol connect yang ada di kanan atas di sini. Oke. Ini adalah dokumen di mana kemarin kita belajar bagaimana cara menggunakan Google Colab gitu ya. Nah, untuk sekarang silahkan teman-teman plus code. Nah, fungsinya sudah saya jelaskan kemarin, yaitu membuat text editor baru. Sekarang kita akan belajar materi pertama di dalam Python, di mana materinya adalah komentar. Kalau teman-teman ingat, simbolnya adalah menggunakan tanda hashtag atau pagar gitu ya. Ini adalah komentar. Jadi hashtag, lalu sekarang kita ingin memberi judul gitu ya, sekalian kita beri judul. Ini adalah materi ke-1 di Python atau materi pertama. Judulnya adalah komentar. Oke, coba teman-teman jalankan sekarang. Apakah muncul sesuatu gitu ya. Kalau sudah muncul tanda centang seperti ini, tandanya aplikasinya sudah berjalan. Kalau kita perhatikan, ternyata tidak muncul apapun di sini. Karena sudah saya jelaskan, komentar ini tidak pernah dijalankan oleh Python atau Python gitu ya. Contoh, misal kita enter. Kita tuliskan pagar lagi, tuliskan ini adalah contoh komentar. Nah, kita jalankan lagi, masih tetap tidak akan muncul apapun karena masih dalam bentuk komentar. Sedangkan sebagai contoh kita kemarin sudah belajar print, di atas ini kita sudah belajar print. Kita coba lagi, misal kita print selamat pagi. Lalu kita jalankan, harusnya aplikasi kita sekarang menampilkan selamat pagi seperti ini gitu ya. Nah, tapi kalau misal saya tambahkan tanda pagar, kira-kira apa sekarang yang muncul? Saya rasa teman-teman sudah mulai bisa menjawab gitu ya, bahwa yang muncul adalah tidak ada gitu ya. Karena komentar tidak pernah dijalankan oleh Python. Oke. Satu lagi yang perlu saya sampaikan untuk komentar. Untuk memberi komentar kita bisa menggunakan shortcut, yaitu saya tuliskan di sini. Shortcutnya adalah Ctrl plus garis miring gitu ya. Jadi hampir di semua text editor, mau pakai VS Code, Sublime, dan sebagainya, shortcutnya adalah Ctrl dan garis miring. Contoh misal seperti ini. Oke, anggaplah ini adalah codingan kita sudah banyak gitu ya. Anggaplah berbeda, tidak semuanya adalah selamat pagi, atau tidak semuanya adalah print. Untuk melakukan komentar terhadap semuanya ini, gitu ya, kita tinggal blok. Jadi bukan kita pagari satu persatu seperti ini. Tidak gitu ya, nanti kelamaan, tidak efisien. Jadi caranya tinggal di blok. Lalu di keyboard teman-teman silakan ditekan Ctrl dan garis miring. Nah, semuanya akan menjadi komentar gitu ya.
Apa sih Pak fungsinya kita menjadikan sebuah atau beberapa baris kode itu menjadi komentar? Fungsinya seperti ini. Misal, di sini saya melakukan typo, salah tulis, yang otomatis kalau kita jalankan akan menyebabkan error. Nah, kalau baru belajar biasanya panik nih melihat yang merah-merah seperti ini, error seperti ini, gitu ya. Diperhatikan bahwa sebenarnya errornya adalah karena typo. Tapi biasanya pada kenyataannya kita itu sulit untuk menemukan errornya di mana sih sebenarnya gitu ya. Jadi untuk supaya aplikasi kita tidak error, sementara sambil kita mencari salahnya di mana, kita jadikan codingan kita itu komentar gitu ya. Jadi ketika kita jalankan aplikasinya tidak error lagi sambil kita mencoba bagaimana cara mengatasi error tersebut atau mencari errornya di mana. Jadi, selain memberi judul seperti yang dijelaskan tadi, fungsi dari komentar adalah untuk mematikan codingan kita sementara waktu gitu ya, sampai kita kembalikan lagi. Cara mengembalikannya cukup mudah yaitu shortcutnya sama, kontrol dan garis miring. Oke, itu semuanya terkait komentar. Kalau dirasa kurang jelas, silahkan diulang lagi videonya gitu ya, dikembalikan ke beberapa menit sebelumnya untuk memahami apa sih, bagaimana sih cara penggunaan dari komentar. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan belajar materi kedua tadi, namanya adalah tipe data. Silahkan di plus code lagi, di kiri atas. Nah, jadi setiap kita belajar hal baru, kita lakukan plus code. Kita beri nomor, ini adalah materi kedua, namanya adalah tipe data. Oke, nah tipe data yang pertama, misal saya tuliskan seperti ini. Apakah teman-teman masih ingat? Print, sama saja selamat pagi, misal. Apakah teman-teman sudah bisa mengidentifikasi apakah tipe data dari selamat pagi? Nah, jawabannya adalah string gitu ya, atau kodenya adalah str buka kurung tutup kurung. Dari mana kita tahu ini adalah string? Sangat mudah sekali, yaitu ada tanda petik di sini karena satu-satunya yang menggunakan petik adalah tipe data string. Oke, misal saya tuliskan lagi seperti ini. Print 1 2 3 4. Nah, sekarang identifikasi. Ini tipe datanya apa gitu ya. Jawabannya tetap sama yaitu adalah string di sini. Kita dapat lihat dari tanda petiknya. Sedangkan kalau misal saya tuliskan seperti ini, print 2024. Silakan diidentifikasi. Ini tipe data apa dari tadi yang sudah dipelajari gitu ya. Tadi ada string, ada integer, ada float dan terakhir ada boolean. Nah, jawabannya adalah tipe data integer. Kodenya adalah int buka kurung tutup kurung. Dari mana kita bisa tahu? Nah, kita bisa tahu bahwa tadi dijelaskan integer adalah tipe data untuk bilangan bulat. Nah, 2024 adalah bilangan bulat. Dia tidak punya koma di sini, gitu ya. Oke. Tipe data selanjutnya adalah float, gitu ya. Cara penulisannya adalah bilangan berkoma. Contohnya nilai dari pi misal 3,14. Contohnya seperti ini. Dan terakhir tadi adalah bilangan boolean. Oh ya, untuk float kodenya adalah float buka kurung tutup kurung. Untuk boolean kodenya adalah bool buka kurung tutup kurung. Oke. Jadi untuk boolean cuma ada dua kemungkinan yaitu antara true atau false. Nah, seperti ini. Sekarang teman-teman perhatikan di sini gitu ya. Diperhatikan bahwa ini kita anggap sebagai kamus gitu ya. Ini adalah kamus kita. Jadi nanti suatu saat kalau kita lupa, kita ingin melihat bagaimana sih cara menuliskan string, teman-teman lihat ini aja gitu ya. Jadi kalau string itu pakai petik, kalau integer tanpa koma, kalau float itu adalah bilangan berkoma gitu ya. Dan kalau boolean antara true atau false seperti itu. Oke. Nah, di sini ada sedikit tambahan, mungkin saya langsung tuliskan di sini saja sebagai contoh di bawah gitu ya. Nanti saya hapus. Contoh, misal ada 1 ditambah dengan 1. Nah, menurut teman-teman kira-kira hasilnya berapa? Gitu ya. Mungkin sebagian akan ada yang menjawab hasilnya adalah 2, Pak, gitu ya. Jawabannya adalah salah gitu ya. Karena ini adalah string gitu ya. String itu adalah kata
atau kalimat. Jadi, meskipun kita sebagai manusia mengenali ini sebagai sebuah angka, tapi Python cuma mengenali ini sebagai sebuah teks biasa aja gitu ya, atau kalimat biasa saja, atau huruf bahkan, tidak dikenali sebagai sebuah angka. Jadi kalau ada seperti ini, jawabannya yang benar adalah menjadi 1, 1 gitu ya. String itu tidak bisa dioperasikan secara matematika, tapi kalau ada plus seperti ini gitu ya, dia hanya akan digabungkan saja. Contohnya menjadi seperti ini. Tapi kalau misal ada 2 plus 2, teman-teman jawabannya sudah pasti tahu gitu ya. Ini hasilnya adalah 4. Jadi itu perbedaan antara string dan integer. Nah, ini sedikit tambahan aja. Jadi jangan sampai salah menuliskan string dan integer. Oke, ini saya hapus. Materi selanjutnya tadi nomor 3 adalah variabel. Silakan di plus code lagi. Oke. Nomor 4 variabel. Nah, sebagai contoh, misal kita ingin menyimpan sebuah nama di dalam sebuah wadah atau variabel. Berarti kita buat nama variabelnya adalah nama. Misal namanya adalah Wijayanto Kusuma, misal. Nah, kita sekarang sudah punya sebuah variabel. Variabel nama, isinya adalah Wijayanto Kusuma. Kalau teman-teman identifikasi lagi, ini tipe datanya adalah string. Terlihat dari tanda petik di sini, gitu ya. Oke, sekarang kita coba print. Nah, untuk menampilkan Wijayanto Kusuma, kita tidak perlu lagi melakukan seperti ini, gitu ya. Wijayanto Kusuma. Tapi, kalau kita sudah membuat variabel, kita tinggal panggil nama variabelnya saja atau nama wadahnya saja di sini. Jadi kita tinggal print nama. Kalau kita jalankan, nanti yang muncul adalah Wijayanto Kusuma. Gitu ya. Jadi, dengan menyimpan suatu nilai di dalam variabel, kita bisa gunakan variabel tersebut untuk menampilkan isinya nanti, gitu ya. Contoh, kalau kita cetak beberapa kali, misal di bawah saya print lagi, print nama. Nah, hasilnya akan tetap sama, yaitu Wijayanto Kusuma, tapi sekarang menjadi 2 kali karena di print sebanyak 2 kali, gitu ya. Ini adalah konsep dari variabel. Misal kita tambah lagi satu variabel, misal usia. Nah, harusnya tipe data yang cocok adalah integer. Contohnya misal Wijayanto Kusuma berusia 16 tahun. Berarti kita tuliskan langsung 16 tanpa tanda petik. Nah, karena integer tidak menggunakan petik. Oke. Contoh lainnya, misal tinggi badan. Tinggi, gitu ya, tinggi badan. Nah, ini sekaligus saya ingin memberikan contoh cara penulisan variabel tadi. Aturannya, gitu ya. Aturan pertama tadi, huruf pertama atau karakter pertama harus berupa huruf. Contohnya T di sini. Tinggi. Ini berarti benar karena karakter pertamanya berupa huruf. Yang membuat error adalah misal teman-teman tambahkan 1 di depan. Nah, ini udah tidak boleh gitu ya. Variabel tidak boleh dimulai dengan 1. Tapi kalau diganti dengan underscore juga boleh karena memenuhi syarat yang tadi gitu ya. Oke, syarat selanjutnya adalah tidak boleh ada spasi. Contoh misal tinggi badan. Sama dengan anggaplah kita gunakan float 175,5 gitu ya. Oke. Di sini akan error karena syarat selanjutnya tadi adalah tidak boleh ada spasi dalam penggunaan variabel. Nah, hal seperti ini dapat kita atasi dengan menggunakan boleh pakai underscore untuk menghubungkan keduanya, jadi tinggi underscore badan. Boleh juga menggunakan yang namanya camel case gitu ya. Contohnya seperti ini, tinggi badan. Jadi karakter pada kata selanjutnya menjadi besar seperti ini. Oke, tapi yang paling banyak digunakan oleh teman-teman biasanya adalah tinggi badan menggunakan underscore seperti ini gitu ya. Oke. Selanjutnya kita cetak gitu ya. Misal kita sudah punya variabel nama, kita sudah punya variabel usia, tinggi badan, mungkin satu lagi untuk contoh boolean gitu ya. Anggaplah status menikah misal gitu ya. Status menikahnya kalau usianya masih 16 gitu ya, ini masih SMA, harusnya masih belum, harusnya gitu ya, harusnya masih belum. Berarti kita tuliskan status menikahnya adalah false. Oke, ini sekaligus kita menerapkan tipe data tadi. Jadi ini adalah string
ini adalah integer, ini adalah float, dan ini adalah boolean, gitu ya. Oke, mungkin sekaligus beberapa kesalahan umum yang dilakukan oleh pemula biasanya adalah, oh maaf, ini nomor 3 gitu ya. Ini nomor 3 adalah variabel. Oke, kesalahan pemula yang sering dilakukan adalah kita sebagai orang Indonesia biasanya menuliskan koma itu menggunakan koma seperti ini gitu ya. Tapi pada bahasa pemrograman, khususnya Python di sini, itu menggunakan standar internasional di mana delimiter itu menggunakan titik gitu ya. Jadi komanya menggunakan titik. Karena kalau pakai koma nantinya error gitu ya. Jadi diingat-ingat biasanya menggunakan atau harus menggunakan titik seperti ini. Oke, selanjutnya di sini kita kalau cetak sekarang tampilannya adalah Wijayanto Kusuma di sini. Tapi bagaimana kalau misal di depan Wijayanto atau sebelum Wijayanto di sini, sebelum Wijayanto ingin saya tambahkan nama saya adalah gitu ya. Kira-kira caranya bagaimana? Apakah ditambahkan di sini nama saya adalah? Oke, kalau kita jalankan ya hasilnya memang benar gitu ya, tapi ini jadinya salah. Kenapa? Karena kita menginginkan yang di dalam variabel nama hanyalah namanya saja. Jadi ini tidak boleh. Nah, mungkin sudah bisa menebak caranya tinggal ditambah di depan nama Pak di sini gitu ya. Kita coba langsung. Jangan lupa pakai petik atau pakai string karena kita akan menuliskan kalimat. Nama saya adalah. Oke, apakah seperti ini menurut kalian? Kita coba saja, kita jalankan. Tapi sebagai hint, kalau sudah mulai ada merah-merah, underscore merah seperti ini udah pasti error nanti gitu ya. Kita coba jalankan. Ternyata benar di sini. Jadinya error. Karena ternyata string yang kita tuliskan secara manual tidak bisa kita langsung gabungkan begitu saja dengan variabel di sini gitu ya. Jadi ini yang membuat error karena kita tuliskan secara langsung. Nah, kalau tipe datanya sama, contohnya di sini adalah string, kita bisa menggunakan plus sebagai contoh. Kita jalankan, ini harusnya sudah tidak error. Tapi ternyata di sini ada kekurangan, yaitu diperhatikan nama saya adalah Wijayanto Kusuma tanpa spasi di sini gitu ya. Jadi di sini terlihat aneh jadinya. Bagaimana Pak untuk menambahkan spasi? Sebenarnya sangat mudah, tinggal kita tambahkan setelah kata adalah kan di sini gitu ya. Adalah kita tambah satu spasi. Kalau dijalankan, nah sekarang sudah menjadi nama saya adalah Wijayanto Kusuma. Di sini udah benar gitu ya. Ada satu spasi. Sementara seperti ini dulu gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, setelah Kusuma ingin saya tambahkan teks lagi yaitu usia saya adalah. Kira-kira caranya bagaimana? Gitu ya. Mungkin teman-teman udah bisa menebak. Jadi tinggal tambah plus lagi lalu pakai petik usia saya adalah. Oke, kita jalankan lagi. Ternyata sama kasusnya di sini adalah kurang spasi gitu ya di sini. Berarti tinggal kita tambahkan sebelum usia, tambahkan satu spasi. Jadi spasi yang dihitung adalah spasi yang ada di dalam petik di sini. Kalau kita tambah di sini, mau sebanyak apapun ini tidak akan berpengaruh terhadap kalimat kita gitu ya. Jadi, kalau kita jalankan, oke, sudah benar sekarang. Nama saya adalah Wijayanto Kusuma. Usia saya adalah, nah di sini terakhir kita tinggal tambahkan usianya di sini 16 yang mana disimpan di dalam variabel usia gitu ya. Mungkin teman-teman menebaknya adalah seperti ini. Tinggal di plus lagi Pak atau di sini tambah spasi dulu. Lalu di plus lagi dengan usia. Nah, kalau kita jalankan ternyata yang terjadi sekarang adalah error gitu ya. Nah, kalau error ini sekaligus saya ajarkan bagaimana cara kita mengatasi error. Jangan panik gitu ya. Di bawah itu udah ada tulisannya gitu ya. Type error hanya boleh concate atau menggabungkan gitu ya. Hanya boleh menggabungkan string dengan string. Tidak boleh dengan integer. Kalau teman-teman analisa kembali, ini tipe datanya adalah string. Karena ada petiknya gitu ya. Nama tipe datanya juga adalah string. Karena ada petiknya gitu ya. Usia saya adalah tipe datanya adalah string. Karena ada tanda petik di sini. Maka dari itu tadi sampai di sini tidak ada error. Tapi ketika kita tambahkan usia, ini jadi error karena dia tipe datanya adalah integer di sini. Seperti itu.
Nah, untuk mengatasi hal-hal seperti ini, kalau ada perbedaan tipe data gitu ya, kita jangan menggunakan plus, tapi sekarang kita menggunakan koma. Jadi, semua plus di sini silakan diganti menggunakan koma. Jadi ini jadi koma, ini menjadi koma, dan yang belakang juga menjadi koma. Kalau kita jalankan sekarang, nah terlihat aneh sekarang gitu ya. Nama saya adalah, kalau diperhatikan di sini ada dua karakter spasi atau dua spasi di sini. Ini terjadi karena tadi kita menambahkan satu spasi manual di sini. Di sini satu, di sini satu, dan di akhir di sini satu gitu ya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena koma di sini selain dia menghubungkan atau menggabungkan gitu ya, dia sudah include satu spasi di dalamnya. Jadi kalau kita pakai koma, ini sudah tidak perlu lagi. Kita menambahkan spasi-spasi manual seperti ini. Jadi sekarang dihapus saja. Oke, sekarang kita jalankan lagi. Nah, sekarang sudah menjadi nama saya adalah Wijayanto Kusuma, usia saya adalah 16. Terakhir, di belakang 16 ingin saya tambahkan tahun. Berarti tinggal tambah koma, lalu petik tahun. Oke, silahkan dijalankan, nanti hasilnya adalah seperti ini. Oke, ini terlihat sederhana, tapi ini sangat amat penting untuk kedepannya. Karena kalau teman-teman tidak tahu bagaimana cara print seperti ini, cara menggabungkan antara teks manual dengan variabel akan sangat kesulitan ke belakangnya. Jadi ini terlihat sederhana, konsep gitu ya, tapi sangat penting untuk dipahami. Oke, sekarang sudah saya ajarkan bagaimana cara mengisikan variabel, contohnya mengisi nama tadi. Selanjutnya, materi selanjutnya kita plus code lagi. Ini baru nomor 4. Materinya adalah input tadi. Nah, input digunakan supaya pengguna bisa mengisi variabel. Perhatikan sekali lagi kalimatnya, input digunakan supaya pengguna bisa mengisikan variabel, gitu ya. Karena kalau kita perhatikan, tadi kita mengisi nama dengan nilai Wijayanto Kusuma. Tapi yang mengisikan adalah kita, gitu ya, sebagai programmer. Pengguna, dia tidak punya akses terhadap codingan seperti ini, gitu ya. Yang pengguna dapat akses adalah output yang di bawah ini saja. Seperti itu. Jadi sekarang supaya sebagai contoh pengguna bisa mengisikan namanya sendiri ke dalam variabel nama, kita gunakan yang namanya input. Jadi buat variabelnya dulu, jangan sampai ketinggalan. Untuk menggunakan input harus ada variabelnya, gitu ya, untuk menyimpan nilainya nanti. Nama sama dengan, kalau tadi seperti ini, nama sama dengan Wijayanto, ini tadi, gitu ya. Sekarang sebagai pengguna, kita tinggal tuliskan input, buka kurung, tutup kurung. Seperti ini. Coba ini dijalankan dulu. Nah, perhatikan, pada ranah pengguna, ranah output di bawah, sekarang sudah muncul text box, di mana ini bisa diisi sekarang. Gitu ya. Misal, penggunanya mau mengisi, misal namanya adalah Nadim, gitu ya. Nadim, misal. Oke, sekarang pengguna sudah bisa berinteraksi. Inilah yang disebut sebagai input. Nah, kalau pengguna enter nanti, Nadim lalu enter, sekarang nama ini sudah bernilai Nadim. Saya kasih komentar di sini berarti nama sekarang isinya adalah Nadim. Nah, konsepnya seperti itu, teman-teman. Jadi, alih-alih kita sebagai pengguna yang mengisi, sekarang alih-alih kita sebagai programmer yang mengisi, sekarang pengguna yang mengisi gitu ya. Misal namanya Adi, di enter, berarti sekarang variabel nilai isinya adalah Adi. Tapi sekali lagi kalau teman-teman perhatikan sekarang dia hanya muncul text box kosong seperti ini. Bayangkan teman-teman diminta mengisi form atau website gitu ya. Tapi teman-teman cuma dikasih kotak kosong seperti ini. Apakah teman-teman tahu diminta mengisikan apa gitu ya? Jawabannya adalah tidak. Maka dari itu, input ini bisa kita beri parameter di dalamnya atau teks di dalamnya gitu ya. Contohnya di sini kita bisa beri narasi sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Contohnya masukkan nama. Titik 2 misal. Kita jalankan. Nah, sekarang inputnya sudah punya keterangan bahwa kita diminta memasukkan nama. Jadi pengguna udah tahu nih sekarang. Misal masukkan Dio gitu ya, di enter. Sekarang Dio sudah masuk ke variabel nama. Untuk membuktikan, kita buktikan pakai print sekarang. Print. Misal aplikasi kita menyampaikan seperti ini ke penggunanya. Welcome. Welcome. Lalu kita gabungkan dengan variabel nama di sini. Oke. Welcome nama. Jadi
Ketika kita jalankan, kita masukkan Nadim lagi tadi, Nadim. Oke, kita enter, welcome Nadim, gitu ya. Ini adalah input. Fungsinya tidak lain tidak bukan adalah untuk mengisikan sebuah variabel, tapi yang mengisikan adalah pengguna di sini, gitu ya. Oke. Sekarang kita akan masuk ke materi terakhir, silahkan di plus code lagi. Ini adalah materi terakhir kita untuk video kali ini, yaitu adalah operator. Oke. Sekarang, karena operator itu mengoperasikan minimal 2 angka, berarti kita buat 2 variabel baru sekarang, gitu ya. Contohnya adalah variabel angka 1. Angka 1, nilainya sekarang sementara adalah 12 misal, gitu ya. Lalu, angka 2, nilainya sekarang adalah 5 sebagai contoh. Oke. Sekarang cara cepat untuk mempelajari operator, langsung kita pakai print aja supaya kita bisa langsung melihat hasilnya gitu ya. Jadi saya beri tanda, ini adalah cara menuliskan operator penjumlahan. Penjumlahan. Nah, kita pakai print. Kita kasih keterangan seperti ini. Pakai petik jangan lupa. Hasil penjumlahan. Hasil penjumlahan. Sekarang pakai, maaf jangan pakai spasi tapi pakai koma di sini. Kita langsung pakai operator untuk penjumlahan, yaitu tuliskan variabelnya angka 1, kita ingin tambahkan berarti pakai plus angka 2. Nah, kalau kita jalankan sekarang hasilnya kira-kira seperti ini, gitu ya. Jadi dengan kita mempunyai 2 angka tadi, angka pertama adalah 12, angka kedua adalah 5. Kalau menggunakan operator plus jadinya dia 17. Nah, sekarang tadi kan ada beberapa operator gitu ya. Supaya tidak mengetik ulang semuanya dari awal, kita lakukan copy paste saja gitu. Jadi, cara cepatnya seperti ini. Silakan di blok yang barusan kita buat, kita blok gitu ya. Lalu kita enter, kita ganti keterangannya. Berarti ini adalah pengurangan dan ini adalah hasil pengurangan. Nah, seperti ini. Oke, ini akan saya lakukan untuk semua operator. Silahkan kalau teman-teman nanti ketinggalan, kalau ini sudah selesai silahkan di pause saja gitu ya, atau kembali ke beberapa menit sebelumnya. Oke, sekarang sudah selesai saya tuliskan untuk semuanya. Jadi penjumlahan menggunakan plus, pengurangan menggunakan minus, perkalikan menggunakan bintang, pembagian garis miring, pangkat bintang 2 kali, sisa bagi menggunakan persen, dan pembagian bulat menggunakan garis miring 2 kali. Gitu ya. Oke, sekarang saya coba jalankan. Kira-kira seperti apa hasilnya. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Gitu ya. Jadi, semuanya sudah dilakukan operasi sesuai dengan operatornya masing-masing. Mulai dari penjumlahan sampai dengan pembagian bulat di sini. Nah, kalau kita perhatikan ini terlihat tidak rapi gitu ya, atau berantakan. Nah, kita bisa lakukan seperti ini. Jadi, sama seperti ketika materi Microsoft Word sebelumnya, kalau mau meluruskan sesuatu itu dari penjumlahan, misal sebagai contoh di sini, kita tinggal tambahkan tab gitu ya. Tapi tipsnya adalah kalian identifikasi dulu mana sih teks yang paling panjang gitu ya. Ternyata teks yang paling panjang adalah pembagian bulat. Berarti dari pembagian bulat, sebelum titik 2, silakan di tab 1 kali. Nah, yang lain sisanya tinggal menyesuaikan. Ada yang di tab 2 kali atau bahkan 3 kali dan 4 kali gitu ya. Disesuaikan, diluruskan seperti ini. Nah, sekarang kalau kita jalankan, hasilnya harusnya sudah menyesuaikan. Jadi terlihat lebih rapi, lebih enak untuk dibaca gitu ya. Oke, ini adalah operator gitu ya. Sekali lagi, kalau ketinggalan silakan di pause untuk video ini untuk menuliskannya. Dan terakhir, sekarang kita aplikasikan yang sudah kita pelajari. Kalau kita tuliskan angka 1 adalah 12, angka 2 adalah 5, selamanya angkanya akan bernilai demikian gitu ya, 12 dan 5. Nah, maka dari itu, kalau kita ingin menuliskan kita sebagai pengguna gitu ya, berarti kita menggunakan apa tadi? Yaitu menggunakan input di sini gitu ya. Kita coba langsung di sini. Contoh,
12 saya ganti inputan dari pengguna. Berarti input masukkan angka pertama. Oke, ini contoh yang pertama dulu gitu ya. Nanti kita sesuaikan yang angka kedua. Kalau saya jalankan, nah angka pertamanya adalah misal 5 gitu ya. Angka keduanya adalah 5, saya enter. Ternyata ada error di sini teman-teman gitu ya. Oke, kita perhatikan errornya adalah sekali lagi hanya bisa menggabungkan atau mengoperasikan string dengan string gitu ya, tidak bisa dengan integer dan sebagainya. Karena input ini saya beri catatan di input sekaligus, input itu input selalu bernilai string gitu ya, selalu bernilai string. Artinya kalau kita masukkan string ke dalam input, dia tidak akan bisa dioperasikan secara matematis seperti ini gitu ya. Maka dari itu, untuk menjadikan input menjadi integer, contohnya misal angka di sini berarti sangat sederhana sekali gitu ya. Sebelum kita menuliskan input, tinggal tuliskan saja int gitu ya. Kalau kita ingin jadikan input tersebut menjadi integer atau bilangan bulat. Int input. Nah, seperti ini. Jadi int baru di dalamnya adalah input. Baru di dalam sini adalah teksnya. Misal masukkan angka pertama. Oke. Jadi dari yang awalnya input ini bernilai string atau bernilai kata, kalimat gitu ya, sekarang sudah menjadi integer. Kalau mau teman-teman jadikan float, berarti tinggal tuliskan float di sini. Nah, inilah kenapa kita tadi harus belajar kodenya juga gitu ya. Kita harus mengetahui kode dari masing-masing tipe data. Oke, berarti sekarang kita jadikan integer, begitu juga dengan yang kedua. Jadi ini dikopas saja. Input masukkan angka kedua. Nah, seperti ini. Kalau kita jalankan sekarang, ini sudah benar-benar menjadi seperti kalkulator gitu ya. Kalau kita masukkan 50 misal, lalu angka keduanya adalah 10, semua hasilnya akan ditampilkan di bawahnya. Gitu ya. Oke, silahkan kalau masih kurang dipahami, diulang lagi videonya pelan-pelan gitu ya. Kita lanjutkan di video-video selanjutnya. Untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.